Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franciscus Wendy dengan NIM 8580930086. Pada video kali ini saya akan membuat kegiatan praktikum 2, yaitu tentang simbiosis. Alat dan bahan yang akan saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, kemudian tabel pengamatan, dan alam sekitar. Pada praktikum ini ada beberapa tujuan praktikum. Yang pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme. Kemudian tujuan praktikum yang kedua adalah mengidentifikasi simbiosis komensalisme. Dan tujuan praktikum yang ketiga adalah mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Baiklah, sekarang mari kita mengamati hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan kepada ketiga simbiosis ini, seperti simbiosis parasitisme, kemudian ada simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Baiklah, pada pengamatan pertama ini saya mengamati simbiosis parasitisme, di mana simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies atau parasit mendapatkan keuntungan sementara spesies lain atau inang mengalami kerugian. Nah, ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme, di mana nyamuk yang menggigit manusia. Nyamuk yang menggigit manusia untuk menghisap darah dan dalam prosesnya dapat menularkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Ciri umum dari simbiosis parasitisme ini adalah yang pertama, keuntungan bagi parasit, di mana parasit mendapatkan keuntungan dari hubungan ini seperti makanan atau perlindungan. Kemudian yang kedua adalah kerugian bagi inang, di mana inang mengalami kerugian seperti kehilangan nutrisi, kerusakan jaringan, atau bahkan kematian. Kemudian ciri yang ketiga adalah ketergantungan parasit pada inang, di mana parasit seringkali bergantung pada inang untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, simbiosis parasitisme ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem dan kesehatan inang. Baik, simbiosis selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan antara dua spesies yang berbeda, di mana satu spesies atau komensal mendapatkan keuntungan sementara spesies lain atau inang tidak terpengaruh secara signifikan. Contoh di sini adalah burung pada kerbau, di mana burung seperti burung jalak atau burung pipit yang sering hinggap di pungguk kerbau dan memakan kutu atau parasit yang hidup di kulit kerbau. Kerbau tidak terpengaruh oleh kehadiran burung tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan ciri-ciri dari simbiosis komensalisme. Yang pertama, keuntungan bagi komensal. Yang kedua, tidak ada dampak yang signifikan pada inang. Kemudian yang ketiga, ketergantungan komensal pada inang. Simbiosis komensalisme merupakan salah satu contoh interaksi antar spesies yang menunjukkan bagaimana makhluk hidup dapat hidup bersama dalam ekosistem. Baiklah, untuk pengamatan terakhir itu pada simbiosis mutualisme, di mana simbiosis ini adalah hubungan antara dua spesies yang berbeda, di mana kedua spesies tersebut saling mendapatkan keuntungan. Contoh dari simbiosis ini adalah lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar dari bunga untuk dijadikan madu, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah. Kemudian ciri-ciri yang dapat kita pelajari dari simbiosis mutualisme ini adalah yang pertama, keuntungan bagi kedua spesies. Kedua spesies yang terlibat dalam simbiosis mutualisme mendapatkan keuntungan seperti makanan, perlindungan, atau bantuan dalam reproduksi. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan antara spesies. Kedua spesies seringkali bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup dan berkembang. Ciri yang ketiga adalah interaksi yang saling menguntungkan, di mana simbiosis mutualisme merupakan contoh interaksi yang saling menguntungkan antara dua spesies yang berbeda. Nah, simbiosis mutualisme merupakan salah satu contoh interaksi antar spesies yang menunjukkan bagaimana makhluk hidup dapat hidup bersama dan saling menguntungkan dalam ekosistem.
Baiklah, berikut adalah kesimpulan dari hasil pengamatan pada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme yang sudah saya lakukan. Yang pertama, simbiosis parasitisme, di mana salah satu spesies atau parasit mendapatkan keuntungan sementara spesies lain atau inang mengalami kerugian. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana salah satu spesies atau komensal mendapatkan keuntungan sementara spesies lain atau inang tidak terpengaruh secara signifikan. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana kedua spesies yang terlibat mendapatkan keuntungan. Kesimpulan umum yang saya ambil dari kegiatan pengamatan hari ini adalah yang pertama, simbiosis merupakan interaksi antara dua spesies yang berbeda. Yang kedua, ketiga jenis simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang ketiga adalah masing-masing jenis simbiosis memiliki karakteristik dan contoh yang unik. Dengan memahami simbiosis ini, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan interaksi antar spesies dalam ekosistem. Baiklah, sekian hasil praktikum dan pengamatan saya pada praktikum kedua ini. Semoga dapat memberikan penjelasan dan dapat memberikan pembelajaran baru bagi kita agar dapat berhubungan dan berinteraksi dengan hewan maupun tumbuhan dengan